Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih membahas terkait tentang pajak, lebih khusus ke PPN dan PPNBM part 1, part 1. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang PPN. Pertama-tama, kita ke pengertian PPN. Apa sih itu PPN? PPN adalah pajak yang dipungut atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. PPN merupakan pajak tidak langsung di mana beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya, pengusaha kena pajak itu hanya mengumpulkan PPN dan yang membayar pajak atau yang dibebankan pajak PPN adalah konsumen akhir. Kemudian subjek pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, subjek pajak antara lain. Yang pertama, subjek pajak yang pertama adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yakni wajib memungut PPN dan menyetorkan ke negara. Jadi, yang menyetor dan memungut pajak adalah PKP, pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, subjek pajak yang kedua adalah non-PKP, yaitu tidak wajib memungut PPN, tetapi tetap membayar pajak jika membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Jadi, PKP atau pengusaha kena pajak pemungut PPN diantaranya badan usaha, pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha yang berstatus PKP. Sedangkan pihak yang dipungut atau subjek PPN yaitu bisa wajib pajak PKP maupun non-PKP. Kemudian, objek pajak. Berikut adalah barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, objek pajak yang kedua adalah semua barang impor yang kena pajak. Terus yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam, semua kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi. Yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian yang termasuk non-objek pajak, berikut adalah barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak PPN-nya. Barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama adalah semua barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sembako itu tidak dikenakan PPN. Kemudian objek yang kedua yang tidak kena PPN adalah makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan, warung, atau yang sejenisnya. Ini juga tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, hasil penambangan atau pengoboran yang langsung diambil dari sumbernya. Yang keempat, yang tidak termasuk objek PPN, yaitu emas batangan, uang, dan surat berharga. Surat berharga yang maksud contohnya adalah saham. Dan yang kelima adalah jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Itu adalah objek yang tidak dikenakan PPN. Kemudian, dasar pengenaan PPN. Untuk menghitung PPN, digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP yang pertama adalah harga jual, berupa nilai
berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian. Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, nilai impor. Uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, nilai ekspor. Uang atau biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang kelima, nilai lain. Nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Terus, tarif PPN. Tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Yang pertama, tarif umum sebesar 10% ini untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor, khusus untuk ekspor, itu adalah 0%. Diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% itu dapat berubah menjadi lebih rendah, yakni 5%, dan lebih tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Artinya, PPN sebesar 10% itu bisa rendah dan bisa lebih tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. Yang awalnya 10%, yang dulunya 10%, tarif PPN menjadi 11% dan itu berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian, diubah lagi tarif PPN 12%, diubah lagi menjadi 12% sesuai dengan undang-undang, namun diberlakukan Januari 2025. Kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa non-mewah ditunda kenaikannya. Dan 12% ini hanya diberlakukan pada barang mewah. Barang yang tergolong tidak mewah itu ditunda kenaikannya. Jadi masih berlaku 11%. Sebagian masih menggunakan 11%. Kemudian, bagaimana menghitung PPN? Perhitungan PPN yang terutan dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk mencari PPN. PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajaknya bisa 10% dan 11%, tergantung soal. Nah, kalau bisa kita gunakan 11% yang terbaru. Contoh, seorang PKP pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak dengan harga jual 45 juta. Hitung besarnya PPN terutang. Pembahasan. PPN sama dengan tarif pajak kali dasar pengenaan pajak. Tarif pajaknya di sini yang 11%. PPN sama dengan tarif pajak, ini tarif pajak 11%, dikali DPP, dasar pengenaan pajak, yaitu 45 juta. Sehingga hasilnya sama dengan 11% dikali 45 juta sama dengan 4.950.000. Sehingga jadi pajak terutang yang harus dibayar oleh PKPA sebesar 4.950.000. Ini agak mudah, ini mudah karena tinggal dikalikan tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak. Beda dengan cara mencari PPH, pajak penghasilan, dan
PBB, pajak bumi bangunan. Demikian bagaimana cara menghitung PPN, pajak pertambahan nilai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.